Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Perumpamaan Yesus membuat nyata dalam pikiran kita kenyataan-kenyataan yang dalam dirinya sendiri tidak terlihat. Mereka dalam arti tertentu adalah gema dari inkarnasinya sendiri, yang melaluinya Tuhan yang tidak terlihat menjadi terlihat di dalam Yesus. Kita membutuhkan perumpamaan itu. Realitas tak kasat mata adalah yang paling perlu kita pegang teguh sebagai titik acuan hidup kita. Jika kita tidak dapat memvisualisasikannya, kita cenderung melupakannya dan kita kehilangan titik referensi itu. Saat itulah kita tersesat. Kita harus mencintai perumpamaan, kemudian sebagai bahan bakar untuk harapan kita, harapan yang mendorong kita maju dalam perjalanan hidup. Saudara-saudari, Santo Paulus berkata, "Karena dalam pengharapan kita diselamatkan. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menunggu dengan ketekunan." Keutamaan harapan ini sangat sedikit di dunia postmodern dan sekularisasi kita ini. Dunia ini picik. Dunia mengharapkan kebahagiaan sempurna yang dihasilkan dari kombinasi yang tepat dari produk konsumen, popularitas digital, rutinitas olahraga, dan langganan hiburan. Dunia seperti ini mengabaikan cara untuk memahami penderitaan yang tak terhindarkan yang datang kepada kita di dunia yang jatuh dan dipenuhi dosa. Saudara-saudari, di dalam Kristus kita dapat menerima dan memahami keduanya. Kita mengetahui mereka berasal dari kehancuran kodrat manusia dan masyarakat manusia, dan kita tahu bahwa di dalam Kristus kehancuran yang paling parah pun dapat ditebus. Santo Paulus berkata, "Aku menganggap bahwa penderitaan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita." Saudara-saudari, perumpamaan tentang biji sesawi memungkinkan kita untuk memvisualisasikan kesuburan masa depan dari tindakan kita yang tampaknya kecil atas nama Kristus. Percikan air suci saat pembaptisan, kata absolusi dalam pengakuan, sejumlah besar roti tidak beragi pada komuni kudus. Namun yang terkandung dalam realitas kecil ini adalah kasih karunia Allah yang sebenarnya. Hal yang sama berlaku untuk doa-doa kecil kita, pengorbanan kecil kita, tindakan kebajikan kita yang kecil dan tersembunyi. Hal ini kecil dari sudut pandang dunia, namun tersembunyi dalam tindakan kecil dari iman dan tanggapan terhadap anugerah Tuhan ini adalah masa depan yang hebat, seperti biji sesawi kecil yang berpotensi mengandung semak terbesar. Saudara-saudari, perumpamaan tentang ragi dalam adonan memungkinkan kita untuk memvisualisasikan kekuatan iman, harapan, dan kasih yang tersembunyi dan mengubah dari kasih karunia dan kebenaran yang dibawa ke dunia oleh Injil. Ragi benar-benar menghilang di dalam adonan. Dibandingkan dengan adonan, berat dan volumenya tidak signifikan. Namun seluruh roti dipengaruhi oleh ragi itu. Roti itu diubah dan ditransformasikan. Demikian pula orang Kristen yang menjalankan iman mereka secara otentik mungkin tidak dapat dibedakan dengan orang-orang lainnya, rekan kerja mereka, sahabat mereka. Sementara kesaksian mereka, kehadiran mereka secara bertahap mengubah tidak hanya lingkaran dalam mereka tetapi seluruh komunitas, masyarakat, dan budaya.
Betapa pentingnya bagi kita untuk merenungkan gambaran ini dan percaya pada kekuatan tersembunyi dari kasih karunia Allah. Ketika musuh jiwa kita tidak dapat membuat kita memberontak melawan Tuhan melalui dosa berat, Dia akan mencoba mengalihkan kita dari buah kesetiaan hari demi hari ke kasih karunia dengan membangkitkan obsesi dengan peristiwa dan keputusan yang layak menjadi berita utama di mana kita tidak memiliki pengaruh sama sekali. Jika kita menghabiskan seluruh energi dan perhatian kita di sana, adonan dalam genggaman kita tidak akan pernah menerima ragi yang Tuhan ingin berikan melalui iman kita yang rendah hati dan berani. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa